Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Teresa Aura Jiramu dari jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga 1. Pada hari ini saya akan membacakan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam surga, puji syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat yang Kau berikan pada kami pada hari ini, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Semoga firman ini menjadi pedoman bagi hidup kami, menuntun kami ke jalan yang benar, sehingga kami dalam bertindak dapat menjadi lebih baik. Lepas semua ini kami aturkan padamu dan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Pada hari ini saya akan membacakan firman Tuhan tentang perumpamaan anak yang hilang. Perumpamaan anak yang hilang ini diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai dengan 32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Bapa, betapa banyaknya kurang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah orang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakailah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumahnya, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi aku baru saja datang, anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur." Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari Injil ini, saya akan memberi sedikit renungan singkat. Dari kisah ini dapat kita ketahui bahwa memiliki tokoh utama, yaitu ayah, anak sulung, anak bungsu, dan hamba-hambanya. Ayah mempunyai sikap yang sangat baik, adil, bijaksana, dan mau merangkul.
Kemudian anak yang sulung punya sikap yang sangat-sangat penurut, tapi ia juga pemarah dan sangat iri hati. Sedangkan anak yang bungsu, ia mempunyai sikap yang boros. Ia menghambur-hamburkan segala harta yang telah diberikan ayahnya dan pergi ke negeri orang. Lalu, meskipun demikian, sang ayah tetap mau merangkul anaknya itu yang kehilangan arah, yaitu anak bungsu, tetapi berniat untuk memperbaiki diri. Dari cerita tersebut, kita dapat mengambil pelajaran, yaitu Tuhan tidak pernah menghalangi keinginan kita yang berdosa. Yang dapat kita ketahui bahwa Tuhan selalu membebaskan kita. Ia selalu membebaskan kita untuk bertindak, melakukan sesuatu, keinginan apa yang kita kehendaki. Tapi ingatlah kamu bahwa segala perbuatan dan tindakan yang harus kamu lakukan harus sesuai dengan pedoman Tuhan. Seperti cerita tadi, kita dapat mengetahui bahwa ayah dapat kita samakan dengan Tuhan yang punya sikap yang bijaksana, punya sikap yang adil, punya sikap yang mau merangkul terhadap anaknya. Tuhan selalu menunggu, mencari dan mengawasi kedatangan kita. Banyak orang berpikir dan banyak orang bergumul di dalam iman. Ia merasa bahwa Tuhan itu tidak peduli. Ia merasa juga bahwa Tuhan itu jauh, tapi saya yakinkan Anda bahwa Tuhan itu tidak bergerak. Ia selalu mengawasi kita, ia selalu ada di dalam jauh, di dalam hati kita, ia selalu berada di sekitar kita, ia selalu menunggu kedatangan Anda untuk bertobat, untuk menyelesaikan segala perbuatan, kesalahan yang telah diperbuat. Karena apa? Karena Tuhan Maha Pemurah, Tuhan Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Ia bahkan rela disalibkan di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Tidak semua orang senang dengan pertumbuhan rohani Anda. Artinya, tidak semua orang bersukacita atas perubahan perilaku Anda yang menjadi positif, karena mereka berpikir, apakah kesalahan yang Anda perbuat, kesalahan yang kita perbuat, pantaskah untuk diampuni? Apapun masalahnya, apapun perilaku kesalahan yang telah kita perbuat, mereka tidak punya kendali atas keputusan Anda untuk kembali kepada Kristus. Begitu Bapa menerima Anda, keputusan Anda telah siap untuk dijalani. Semoga firman yang kita dengar ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, guna memperbaiki hidup kita untuk menjadi lebih baik dalam hal bertindak. Terima kasih.